Oke, lalu untuk tema kali ini adalah perkembangan anak ayam hasil kawin silang antara warna-warni, ayam warna-warni seperti ini sama ayam kampung ya. Nah, ini usianya sudah 1 bulan. Sekarang kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi pertumbuhannya itu random. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Ini yang paling besar kayaknya. Nah, ini jenggernya memerah, sementara yang lain ini jenggernya menguning. Jadi nggak tahu mana yang jantan, mana yang betina. Menurut saya tuh dari segi perkembangan dia lebih kecil ya. Dari ayam kampung dia lebih lambat. Jadi bulunya ini masih ada bulu bayi ya. Jadi bulunya belum full ayam. Ayam remaja. Biasanya kalau ayam kampung usia 1 bulan itu sudah hampir semuanya full bulunya. Kemudian untuk beratnya itu saya timbang dulu. Nah, kita timbang dulu berapa ya kira-kira beratnya. Beratnya sangat apa ya? Sangat ringan sekali ya. Mana sih? Nah, nih. Aduh, magrak ya. Beratnya kira-kira antara 150 up. Di bawah 200 intinya itu. 150 di bawah 200. Nah, ini. Jadi sangat kecil sekali. Kalau anak ayam kampung kan biasanya rata-rata itu sampai 250 gram sampai 400 gram ya. Kalau ukuran usia 1 bulan maksudnya. Tapi itu tergantung juga dari pakan, dari juga keturunan, karena ada juga yang ukurannya itu maksudnya beratnya itu tetap kecil walaupun usianya tua ya, bisa karena gen juga. Nah, karena mungkin ini karena gen petelur, jadi mungkin untuk berat badan dia mungkin kurang besar ya. Tapi nanti saya cek dulu ketika dia bertelur berapa banyak telur yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya telurnya banyak ya bagus ya, tapi kalau misalnya telurnya dikit, wah itu berarti tidak bagus. Nah, jadi bisa dilihat ini dari 5 ekor yang menetas itu ternyata masih hidup semua ya, dan ini tidak saya vaksin ya, karena memang skala rumahan dan juga makannya itu makan asal-asalan, jadi cuma nasi, sayur, dan ini sudah tidak makan pur lagi. Pur itu saya hentikan ketika ayam itu sudah berusia sekitar 2 minggu, jadi sudah nggak makan pur lagi, karena memang pur itu kalau menurut saya tuh kalau untuk ayam yang di kandang, dan pur itu kalau menurut saya tuh mirip junk food kalau di manusia, jadi bikin manusia lebih gemuk ya, lebih berotot, lebih cepat pertumbuhannya. Makanya kalau orang sering makan junk food seperti kasus di mana itu lebih cepat tumbuh, lebih cepat dewasa. Jadi ada orang usia SD itu sudah menstruasi ya, maksudnya di bawah umur sudah menstruasi, karena memang itu dia keseringan makan junk food. Nah, kalau menurut saya pur itu 11-12 mirip dengan junk food, bedanya mungkin banyak nutrisi atau banyak hal bergizi di situ. Makanya biasanya ayam yang makan junk food itu kenapa harus sering dikasih vaksin, karena atau dikasih atau mudah terserang penyakit, karena memang itu tadi dia daya tahannya itu menurut saya ya itu lebih lemah, karena memang dia itu ibaratnya itu keseringan makan junk food yang berlebih. Nah, bagusnya itu ayam itu ya makan natural itu ya sayur, apalagi ya sayur, mungkin protein, mungkin serangga, mungkin biji-bijian. Namun itu kan susah didapat ya. Ayam itu kan biasanya berburu sendiri untuk mendapatkan itu.
Nah, tapi karena ayam itu statusnya di kandang, makanya harus dikasih semacam pur. Nah, sayangnya pur itu kan kadang kelebihan dosis, akhirnya menjadi seperti junk food kalau di manusia ya. Jadi kadang nanti ayamnya kegendutan. Itu kalau untuk segi bisnis ya bagus ya. Tapi untuk segi kesehatan tidak bagus. Makanya kenapa ayam broiler itu tidak lebih sehat daripada ayam kampung. Jadi ayam kampung dagingnya katanya lebih sehat karena itu tadi faktor makanan, faktor juga eh, karena dia alami diumbar dan sebagainya. Nah, bisa dilihat selebihnya warnanya mirip. Jadi atasnya kuning, bawahnya putih. Dan sangat monoton atau membosankan kalau kita lihat ya. Jadi tidak ada variasi warna lain itu, dan susah membedakan. Kalau dari pertumbuhan dia bentuknya beragam ya. Bisa dilihat ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ada yang besar, ini yang paling besar ini, yang jenggernya merah ini. Atau mungkin jantan atau belum tahu ya. Kalau menurut saya ini kalau dari segi jengger ini mungkin yang jantan 1, yang betina 4 ya. Jadi ini, dan dia rakus sekali makannya. Jadi tapi untungnya walaupun rakus dia makannya nggak pilih-pilih, jadi gampang sekali. Nah, nanti ketika mungkin sudah ketahuan betinanya, mana jantan mana betina, mungkin yang jantan akan diseleksi ya. Diseleksi itu bisa nanti dikasihkan orang atau disuruh orang untuk mengambilnya, karena kebetulan di keluarga saya tuh tidak ada yang mau makan ayam yang hasil peliharaan sendiri. Jadi biasanya kalau ada ayam jantan atau ayam apa-apa itu kalau nggak dijual ya dikasihkan orang, karena itu tadi nggak ada yang makan. Itulah mengapa saya lebih tertarik untuk pelihara hal-hal yang berbau hiasan, misalnya ikan hias, bukan ikan konsumsi, karena sama aja nanti kalau misalnya saya pelihara ikan konsumsi juga nggak ada yang makan, karena nggak tega gitu, padahal juga memang untuk dimakan sebenarnya itu. Sama juga ayam ini, kenapa lebih suka pelihara yang ayam-ayam kate atau ayam apa, itu kan memang dikhususkan untuk sebagai hewan peliharaan ya, bukan hewan ternak. Nah, sementara ayam ini nanti tujuannya saya khususkan untuk telur aja, untuk yang betina. Mungkin nanti kalau udah 2 tahun ya di afkir, mungkin bisa dikasihkan orang atau dijual gitu aja. Jadi memang untuk apa ya, melepas, mengisi istilahnya tuh semacam mengisi kegabutan aja ya. Jadi itu, jadi untuk hiburan aja. Nah, kalau betelur ya bagus, kalau nggak betelur ya buat hiburan aja. Jadi itu saja. Jadi ini karena memori HP-nya makin penuh ya, jadi itu saja untuk kali ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.